Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumin fid dharain amin ila anqal wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Sampai situ ya. Sudah dibuka kitabnya? Sampai situ. Lanjut nacanya sekarang. Seingat saya sampai sana sekarang mulainya. Baik, wa yustahabbu dan disunahkan fi shaumi pada puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi sunnah dalam berpuasa itu ada 3 perkara. Ini dijelaskan di dalam kitab Matan Takribnya. Banyak sunnah-sunnah yang lain, cuman ketika berpuasa 3 saja yang harus kita lakukan. Selama berpuasa itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala sunnahnya. Mana yang 3 itu? Ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri. Ta'jil itu artinya menyegera. Jadi ta'jil di dalam bahasa Indonesia itu asal katanya bahasa Arab. Jadi ta'jil itu artinya segera. Nah, segera sebagai fenomenanya di Indonesia ini, yang makan ta'jil itu bukan hanya orang Islam saja, tapi ada yang non-Islam. Bahkan mereka berburu ta'jil itu dari jam 2 siang. Ada yang dari jam 3 sore. Itu di mana umat Islam yang berpuasa pada saat itu hampir setengah nyawa mereka ada dalam tubuhnya. Artinya lagi capek, lagi lemes-lemesnya orang. Nah, di situ mereka bawa gresek, bawa tas besar-besar. Apa kata mereka? Ya mumpunglah pada hari bulan Ramadan ini itu makanan jajan itu murah-murah harganya di samping jalan. Itu kata-kata orang yang non-Islam. Bagaimana tanggapan kita sebagai seorang Islam? Ya alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Karena orang yang jualan seperti teman saudara kita yang Islam itu cepat lakunya. Cepat pulang ke keluarganya kalau sudah habis dagangannya. Nah, itu yang menjadi perhatian itu adalah takjilnya yang tidak bisa habis-habis itu loh. Ya. Dan fenomena yang saya temukan di setiap jalan itu adalah kalau ada orang yang jualan takjil dan lain hal sebagainya, itu pasti ada dedare-dedare satu. Arak baik cewek sekek. Tidak tahu apa maksudnya. Mungkin itu sebagai penariknya ya. Itu pasti saya temukan orang-orang yang jualan itu ada baik cewek dedare satu, masing-masing marak sidewah, masing-masing marak MA SMA ini. Ya tidak apa-apa, itu cara kita mengajar keluarga kita untuk berbisnis. Jadi sunnah ketika dalam berpuasa itu menyegerakan untuk berbuka. Jadi ketika mau sudah azan maghrib, menyegera artinya apa? Apakah kita harus makan cepat-cepat? Tidak. Menyegera artinya ketika sudah ada masuk azan maghrib, kita doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Langsung minum. Setelah minum 1 tegukan baru baca Allahumma lakasum tu wa bika amantu. Itu dibaca. Nah, ketika kita sedang makan, jangan terburu-buru. Artinya kita menyegerakan berbuka. Misal kita ada kerjaan nih. Nah, dalam pekerjaan itu kita telat berbuka, bisa jadi puasanya itu menjadi makruh. Misal sudah azan maghrib, terus kalian tidak langsung membuka puasanya, macam lain lalu bermotor lalu ngabuburit, nanti dah buka puasanya, itu makruh, puasanya tidak dapat pahala. Makanya kalau sudah ada azan maghrib, maka kita segera untuk berbuka. Nah, ketika sedang berbuka, maka pelan-pelan
Makanya dinikmati, jangan gopoh-gopoh, jangan terburu-buru. Nah, itu makna daripada ta'jilul fitri, yakni menyegerakan berbuka. Nah, terus jangan sampai ini jadi fenomena kita, kalau bukber, buka bersama, itu kadangkala di antara kita banyak yang tidak sholat maghrib. Nanti ketika sudah mau masuk waktu isya, perut kita itu kenyang, ngantuk, jadinya tarawih kebablasan. Jadi maghrib ketinggalan, isya ketinggalan, tarawih ketinggalan. Lantaran apa? Bukber, buka bersama. Itu. Baik, berikutnya wa ta'khirus sahur, dan mengakhiri sahur. Mengakhiri sahur itu artinya apa? Orang yang mendapatkan sunnah ketika makan sahur itu adalah ketika sudah menunjukkan waktu jam 00.00. Berapa itu? 12. Ya jam 12 lah ke bawah, ke 1, jam 1, jam 2. Itu sudah dapat pahala sunnah sahurnya. Tapi yang paling afdolnya itu ketika jam 3, jam setengah 4. Itu jam 4, jam setengah 5. Ada jam setengah 5 makan sahurnya? Tidak ada ya. Paling pendek itu jam 4. Itu dapat kita sahur, mengakhiri sahur. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika sudah selesai makan sahur, kita tidak ngantuk. Kalau kita ngantuk, maka kita lolos sholat subuhnya. Akhirnya bangun-bangun sudah terbit matahari. Itu maksudnya mengakhiri sahur. Tapi kadang-kadang di antara kita ini kalau makan sahur balapan sama ngantuk. Ya, mata belum dibuka tapi bibir sudah dibuka. Ya, yang penting makan sahur. Baik, berikutnya dalam berpuasa itu kita tidak boleh watarkul hajri minal kalam. Watarku, dan meninggalkan hajri minal karam. Ya, meninggalkan dari perkataan buruk, dari berbicara. Jadi kalau kita berpuasa tidak boleh kita sedikit-dikit bilang anjing, sedikit-dikit anjing, sedikit-dikit pokoknya nyumpak wahaneh sandal. Nih. Wah, tidak boleh sedikit-dikit macam munin pada nyumpak batur. Tidak boleh. Kenapa? Nanti bisa menghilangkan pahala puasa. Ada sebuah riwayat dikatakan, puasa itu ibarat sebuah payung, di mana payung itu bisa jebol kalau terlalu banyak air. Misal payung itu jebol. Nah, ini bisa ditutup ya dengan lakban umpamanya. Itulah ibarat dalam berpuasa. Maksudnya bagaimana? Puasa itu tentu kita, apalagi yang sekarang menggunakan HP, apalagi kita sekarang yang jalan-jalan sorenya, itu pasti ada mata kita yang melihat sesuatu yang tidak senonoh. Hai itu buat. Ya. Pasti kita melihat sesuatu yang tidak senonoh. Artinya kita nyumpak, kita melihat pandangan yang haram, ya, yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, cara untuk supaya pahala puasa kita tidak batal sudah terlanjur nih. Ya, kalau tidak dilihat barang halus, dilihat juga barang haram. Paham maksudnya? Tidak dilihat barang halus, dilihat juga barang haram. Serba salah kita ini laki-laki. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, maka cara supaya pahala puasa kita tidak berkurang, maka memperbanyak istighfar. Bisa lihat barang yang tidak senonoh lah. Astagfirullah. Jangan dilihat lagi. Ini astagfirullah. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Maka banyaklah kita membaca istighfar dalam puasa supaya pahala puasa kita tidak batal, pahala puasa kita tidak berkurang. Paham semuanya, nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita sampaikan di sini saja. Nanti memori